Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Growth Insight bersama dengan saya, Layang Lim. Hari ini saya akan membahas satu topik teman-teman, yaitu trust. Nah, bagaimana kita membuat atasan kita itu bisa percaya kepada kita, betul ya? Karena kenapa? Ini ada hubungannya dengan episode yang sebelumnya, yang mengenai topik promosi. Nah, bagaimana kita bisa dipromosi kalau kita tidak dipercaya, teman-teman. Jadi, kata kuncinya saat hari ini adalah trust, ya. Kepercayaan itu nggak diumumkan. Misalnya, saya sebagai seorang atasan, saya nggak pernah mengumumkan bahwa, oh si A saya paling percaya, si B 90% saya percaya, si C 80%. Enggak, teman-teman. Jadi tidak ada hal seperti itu ya. Jadi trust itu biasanya tercermin dari kegiatan kita sehari-hari gitu. Jadi bisa jadi saya sebagai atasan saya akan kasih kepercayaan lebih, tugas lebih, tanggung jawab lebih kepada orang yang saya percaya. Jadi trust itu tidak diumumkan. Saya nggak akan pakai email, saya tidak akan pakai WA, saya tulis, oh saya percaya sama kamu. Enggak, teman-teman ya. Nggak ada pengumuman apa-apa, nggak ada sertifikat, gue dicetak sertifikat, kasih, wah, kamu saya trust. Enggak, gitu. Tapi trust itu penting, teman-teman. Karena kenapa? Begitu saya sebagai seorang atasan, saya menyerahkan satu tanggung jawab kepada tim saya, itu berarti bahwa saya menyerahkan satu keputusan ke dalam tangan dia untuk dia pakai, gitu. Tergantung konteks tanggung jawabnya ya, teman-teman. Ada yang penting, ada yang tidak penting, nggak begitu penting, tapi tetap begitu saya kasih dia satu tanggung jawab, saya percayakan tanggung jawab tersebut, itu berarti saya sudah menyerahkan, ingat, resiko, dan resiko dari semua keputusan yang akan dia ambil. Tergantung dari orang yang saya tunjuk tersebut, teman-teman. Dia akan menunjuk, misalnya dia akan melibatkan siapa, dia akan mengerjakan tanggung jawabnya itu seperti apa, siapa dia akan pakai, bagaimana dia akan menyelesaikan pekerjaan ini. Istilah istilah pendeknya, saya kasih dia ruang untuk berkembang. Saya tidak manage dia secara mikro, tapi saya mulai pelan-pelan melepas. Karena saya trust ke dia bahwa dia akan bisa menyelesaikan tanggung jawab tersebut yang saya berikan. Gitu. Nah, kadangkala itu yang menyulitkan adalah kepercayaan itu datangnya itu tidak berbentuk, teman-teman. Kita kita harus pandai melihat, oh, apakah kita ini percaya kepada kita atau tidak, atau sudah percaya tiba-tiba eh, menghilang gitu. Nah, ini yang harus kita coba ya, belajar teman-teman untuk melihat ya. Karena kenapa? Karena banyak orang yang mengira bahwa, oh saya udah dipercaya sama atasan, karena bisa jadi cuman cuman karena atasannya sering WA dia, atasannya sering ngajak dia untuk meeting, atasannya sering menugaskan, menggantikan atasannya untuk meeting gitu ya. Nah, sudah merasa dipercaya. Wah, saya ini banyak ide, oh, yang trust itu yang paling banyak, harus banyak bicara, banyak solusi. Hmm, nggak begitu juga, teman-teman. Gitu. Karena di dunia kerja itu, dari pengalaman saya itu, saya tidak bertanya bahwa ini anak pintar apa enggak. Karena kalau saya kasih dia kepercayaan, saya sudah tahu bahwa dia pasti pintar. Ingat ya, yang episode sebelumnya, technical skill udah pasti harus oke. Soft skill-nya juga udah harus oke. Nah, trust itu ada
bagian bagaimana eh, integritas dirinya orang tersebut bisa kita percaya gitu, bisa kita pegang gitu. Jadi bukan masalah pintar atau apa ya teman-teman ya. Jadi begitu saya menyerahkan satu tanggung jawab kepada orang tersebut, saya bisa tenang sebagai atasan bahwa oh tugas ini, tanggung jawab ini kalau saya serahkan ke dia pasti akan selesai. Gitu, ya, kepercayaan itu lahir nggak semena-mena karena satu tugas besar selesai langsung dipercaya teman-teman. Enggak, tapi itu bagian dari trust itu akan dibentuk gitu. Trust itu muncul karena eh, pola dari tim kita itu konsisten. Contoh, contoh. Misalnya saya kasih satu tanggung jawab ke orang orang salah satu tim saya ya. Pertama itu adalah pekerjaannya kecil. Ya teman-teman ya, pekerjaannya kecil, oh udah selesai. Oke, saya tambahin. Oh selesai lagi, saya tambahin lagi. Oh selesai. Lalu mungkin saya tambahin lagi yang berhubungan dengan integritas. Integritas itu sangat penting teman-teman ya. Jujur itu sangat penting ya. Jadi above semua technical skill, soft skill, integritas itu nomor satu. Jujur itu nomor satu. Begitu kita tes misalnya ada satu project dengan pihak vendor dan dia nggak macam-macam, dia stand, dia berdiri melindungi kita dan untuk kepentingan perusahaan, trust itu pasti akan muncul. Konsisten, bukan dibuat-buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengira bahwa oh ada pikiran jahat nih ya, pura-pura awalnya baik, jujur gitu ya, supaya atasan terkesan, nanti kalau udah dipercaya baru kita sikat atasan kita. Wah, nggak juga teman-teman. Trust itu harus di maintain. Hari ini saya boleh trust tim saya itu. Begitu dia melakukan satu fraud yang menurut saya itu sangat krusial, trust itu bisa hilang, teman-teman. Gitu ya. Jadi konsisten terhadap integritas itu nomor satu. Ya, contoh kecil itu seperti apa teman-teman? Meeting datang tepat waktu, fight untuk selesai pekerjaan terhadap deadline, kualitas pekerjaan tetap di maintain gitu ya. Jadi konsisten, integritas, jujur, nggak bisa ditawar. Di mana ada resiko kalau tim kita itu jujur, orang itu jujur, itu layak kita percaya ya. Yang ketiga, yang ketiga itu adalah predictable, predictability. Jadi saya bisa tahu sebagai seorang atasan, kalau tim satu orang ini saya kasih tanggung jawab, saya bisa tahu bagaimana reaksi dia begitu saya kasih pressure, bagaimana kalau ada satu challenge tiba-tiba muncul di project, bagaimana tanggung jawabnya dia itu saya tahu, saya bisa memprediksi bagaimana dia akan bereaksi teman-teman. Ya, jadi trust itu adalah dibangun akan terbentuk kalau kita bisa memberikan kenyamanan ke atasan kita bahwa kita bisa memberikan bahwa perilaku kita bahwa bos saya ini punya integritas, saya mau bantu, saya ini jujur dan saya eh, apa namanya akan stand berdiri di depan untuk melindungi kepentingan perusahaan gitu. Jadi bukan bullshit ya teman-teman ya. Jadi misalnya contoh nih misalnya ada dua orang selalu ada yang pertama selalu optimis, tenang, pasti bisa, aman. Yes, sir, bisa.
Begitu nanti ketemu challenge, muncul challenge, oh dia yang salah, oh ini yang salah. Nah, bukan saya. Nah, no, 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 no. Tipe ini nggak bisa tanggung jawab, nggak bisa dikasih tanggung jawab. Karena dia tipe orang yang akan tipe defensif. Dia akan mendorong pekerjaan ini ke orang lain, mendorong tanggung jawab, dan selalu dia akan dia nggak punya integritas bahwa oke, saya yang salah, saya ambil tanggung jawab. Enggak. Nah, bayangin yang kedua nih, orang kedua lebih tenang, terus dia tidak terburu-buru mengambil satu keputusan, dia selalu akan menganalisa situasi yang ada, resiko yang ada. Ingat kata kuncinya, resiko lagi teman-teman. Promosi adalah resiko. Jadi orang ini bisa menganalisa, oke, kalau kita jalan sekarang nih resiko seperti ini. Kalau kita tunda, resikonya seperti ini. Itu artinya apa, teman-teman? Dia bukan optimis, dia realistik. Dan dia jujur. Jujur memberikan segala kemungkinan resiko yang ada, dia akan jabarkan. Sehingga pada saat kita ngambil keputusan, pada saat kita membuat sebuah strategi, kita udah tahu dampak yang akan terjadi seperti apa. Gitu. Nah, kalau teman-teman di posisi seperti itu, siapa yang akan teman-teman percaya? Pasti orang nomor dua, benar kan? Karena kenapa dalam jangka panjang orang ini akan membuat organisasi ini akan menjadi lebih solid, bisa dikasih tanggung jawab lebih lebih karena orang ini eh, jujur dan juga bisa menganalisa segala resiko dari sebuah keputusan. Ya, teman-teman ya. Trust itu harus kita kita kejar, teman-teman. Jadi bukan cuman, Pak, Bapak bisa percaya sama saya. Oh, enggak, teman-teman. Trust itu jangka panjang, konsisten, integritasnya ini, dan juga eh, bisa diprediksi. Trust itu seperti satu ruang ya, teman-teman ya. Kalau kita staff kan ruang gerak kita kecil. Kalau kita supervisor lebih besar, manajer lebih besar. Apalagi kalau udah direksi, tanggung jawabnya lebih besar, resikonya lebih besar, bisa mengelola. Nah, ini seperti kayak satu ruangan. Orang yang dipercaya ini udah pasti lebih didengar, lebih dilibatkan, lebih dimaafkan kalau salah. Karena ingat, tidak ada yang perfect, teman-teman. Segala keputusan yang kita ambil, itu selalu ada resikonya. Tapi kita tahu bahwa orang tersebut selalu bisa diandalkan dan selalu bertanggung jawab. Ya gitu ya, teman-teman. Itu trust ya. Jadi untuk kita menjadi seorang value driver, untuk kita dipromosikan, memang faktornya banyak, teman-teman. Pertama, technical skill itu kita harus punya gitu. Lalu skill kita ini kan akan kita pakai untuk effort ya, teman-teman. Kalau teman-teman ingat beberapa video yang lalu, effort, output, outcome. Effort akan membuat kita dipakai gitu. Output yang baik akan membuat kita dipakai. Output yang berdampak akan membuat kita mempunyai satu dampak yang baik. Outcome itu akan membuat kita makin dipercaya, di trust. Jadi kalau kita dapat trust tapi kita nggak punya skill, itu bullshit, nggak mungkin bisa dipakai. Jadi seperti yang di awal video saya bilang bahwa saya akan mempercayai satu orang, itu pasti technical skill-nya, soft skill-nya itu sudah pasti oke. Baru saya masuk ke satu kepercayaan, trust. Trust itu jadi
Makanya teman-teman, yang dipromosikan terkadang bukan yang paling pinter, bukan yang paling hebat, tapi eh, orang yang paling bisa dipercaya, paling bisa diandalkan. Apalagi pada saat situasi yang tidak menentu seperti saat ini teman-teman ya. Situasi yang tidak sempurna, orang tersebut bisa kita andalkan. Itu adalah bentuk trust. Bentuk trust yang kita percaya kepada seseorang akan keluarnya dalam bentuk promosi. Gitu teman-teman. Jadi trust itu penting. Trust lahir dari konsistensi, integritasnya harus oke, jujur, dan juga bisa diprediksi oleh atasan. Oke, sampai di sini episode kali ini, teman-teman. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.